Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ngevlog lagi. Ini dadakan ngevlognya nih. Jadi eh, kan lagi ada yang viral teman-teman. Lagi viral mobil EV-nya itu mogok gitu kan, mogok di tengah jalan. Terus ya pelayanan after salesnya nggak bagus gitu ya. Pelayanan after salesnya dia merasa kecewa, nggak bagus. Terus juga saya sih nggak membahas ke situnya gitu ya. Kalau masalah pelayanan after sales ya hampir mirip-mirip lah, hampir semuanya begitu ya. Gitu kadang nggak mobil Cina, nggak mobil Jepang ya sama aja mirip-mirip gitu ya. Tapi saya lebih ke arah kenapa sih kok bisa problem seperti itu? Karena banyak banget juga yang japri nih gitu, yang komen di YouTube dan japri juga karena viralnya kasus itu gitu ya. Terus akhirnya ya apa ya? Jadi banyak yang tanya lah gitu teman-teman. Kenapa sih kok itu dia bisa mogok di tengah jalan, terus bisa mati total, bahkan ada yang bilang kan tempo hari Om Denny bikin konten mobil EV bisa di jumper gitu kan. Tapi ini kemarin lihat di konten itu mobilnya di jumper bisa gitu. Mobilnya di jumper bisa langsung ready, tetapi jumpernya dilepas kok mati lagi, mobilnya mati total lagi. Nah, itu kenapa? Analisanya apa? Nah, kita coba analisa ya teman-teman ya. Kebenaran ini dadakan aja makanya pagi-pagi karena banyak WA yang minta dianalisa kenapa sih seperti itu, mungkin buat edukasi teman-teman juga. Tapi ini analisa saya ya. Sebagai ya yang belajar sedikit-sedikit tentang mobil EV, kelistrikan EV gitu ya teman-teman. Oke, kita coba bahas aja. Bahas nggak deh? Ya, Iya, bahas nggak deh? Iya katanya. Oke, ambilin kunci mobilnya dulu deh. Nah, teman-teman kita coba. Ini pagi banget masih ini ya teman-teman yang masih cerah banget gitu. Ini di depan lagi santai aja depan rumah. Ini mobil kebenaran ada. Coba kita pakai ini aja ya. Mobil Omoda. Tuh, ini Omoda saya aja lagi bunyi loh. Padahal nggak hidup nih. Tuh, lagi bunyi. Oh nih, nah ini barusan karena udah. Oke, ini karena saya balik lagi dulu. Tuh ya, karena kuncinya datang dia otomatis apa pintunya ngebuka apa namanya spionnya retract spionnya langsung otomatis kebuka. Nah teman-teman, nih ini juga saya tuh ini contoh ya, ini contoh saya tadi kan ini kunci belum mendekat nih, saya belum mendekat tapi saya lagi denger ini mobil lagi bunyi seperti cetak seperti itu. Jadi ada kemungkinan besar sistem baterai maintainernya juga lagi kerja kayaknya. Nah sekarang mati lagi tuh. Nah nih udah nggak ada suara lagi teman-teman. Tadi sempat ada suara sebentar gitu ya. Jadi kayaknya sistem baterai maintainernya lagi kerja. Ini kebenaran banget nih, kebenaran banget. Oke lah kita coba aja. Kita coba ke mobil Omoda karena kebetulan lagi adanya Omoda. Kita lihat dalam apa part-partnya ya. Saya mau bahas tentang kasus ini gitu. Kenapa sih kok bisa begitu? Yuk ikutin ya. Oke? oke. Saya tadi mau coba buka kap mesinnya si mobil Omoda ini karena saya mau jelasin kan gitu kan ada beberapa komponen yang saya mau bahas maksudnya. Tapi ternyata lupa saya mobil Omoda itu ternyata tuh lihat ininya ketutup. Apa namanya? Kap mesin lah kalau kita bilang gitu ya. Ini tertutup gitu. Jadi ya mau jelasinnya gimana dong kalau ini ketutup gitu kan. Sementara yang kebuka tuh saya ingat itu BYD ya, BYD M6. Jadi BYD M6 itu kan kebuka gitu. Saya ingatnya itu, makanya males lah mau buka-buka jadi males nih teman-teman. Kita cerita aja lah ya, mudah-mudahan nggak perlu ngasih unjuk part komponennya, tapi teman-teman mudah-mudahan masuk lah gitu ya. Oke lah kita mulai teman-teman, kita mulai gitu ya. Ini silok banget, mataharinya lagi kesini banget tuh. Jadi silok teman-teman. Sebentar saya cari posisi yang enak, capek juga kayaknya megang ini biar saya taruh kameranya aja di cari tripod dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba bahas sekarang ya. Ini tripodnya udah ada. Ini alat-alat juga saya sudah siapin beberapa yang saya mau jelasin teman-teman. Di antaranya saya udah siapin ini adalah ini sih apa senjata lama ya waktu masih sering dulu ngoprek-ngoprek mobil ICE, mobil bensin. Ini alat untuk ngecek kesehatan aki teman-teman. Ini harganya murah ya, kayak gini-gini tuh murah teman-teman gitu ya. Tapi kalau bisa cari yang agak branded sedikit supaya kalibrasinya bagus gitu ya. Atau akurat lah gitu. Nah, yang ini
adalah power bank jumper nih, ini andalan saya juga. Ini power bank jumper Sakti teman-teman. Jadi ini tuh power bank jumper sekaligus untuk apa? Untuk kompresor angin juga. Jadi sekaligus jadi satu ya. Kompresor angin, power bank jumper, terus ada center juga gitu, ada bisa buat USB juga, macem-macem lah. Ini saya udah pakai lama ini. Teman-teman yang ngikutin konten saya, apalagi di awal-awal beli Omoda E5 nih kalau nggak salah gitu ya. Saya beli ini tuh udah hampir 1 tahun lebih juga gitu, hampir 2 tahun bahkan. Ini apa namanya masih saya handalkan ini. Jadi kadang kalau sepeda anak saya kempes, terus buat bantuin ngejumper mobil juga udah sering juga ini gitu. Jadi ini awet teman-teman. Oke, 2 alat itu aja yang saya siapin gitu ya. Oke, kita bahas teman-teman ya. Kenapa sih kok terjadi seperti video di kontennya pengepul mobil ya gitu ya. Kebenaran mobil beliau kan BYD M6. Dia mogok di tengah jalan. Memang benar sih kan, setelah dia klarifikasi setelah itu penyakitnya adalah di baterai akinya teman-teman. Jadi aki yang 12 voltnya gitu ya. Aki 12 volt itu ternyata setelah diganti dia udah normal lagi begitu ya. Tapi kenapa kok bisa mati total begitu gitu. Nah, ada beberapa teman tuh yang tanya kenapa bisa mati total. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya bahwa memang jantungnya mobil EV itu ada di baterai ya. Ya baterai itu ya bener-bener baterai. Jadi baik baterai yang besar, baterai pack gitu ya, baterai yang high voltage, atau baterai yang low voltage, baterai yang aki ini 12 volt teman-teman. Jadi ya sebenarnya dua-duanya itu adalah jantungnya mobil EV. Makanya baterai pack doang full penuh, kesehatannya bagus, tapi kalau baterai kecilnya yang 12 volt itu jelek, jadi juga nggak mau juga teman-teman. Nah, oke, sekarang kita bahas. Pertama adalah gimana sih Om kok bisa itu dia nonton YouTube itu katanya saat mogok, terus dia storing, datang orang bengkel dan di jumper pakai mobil. Jadi mobil datang mendekat terus dia melakukan jumper karena dia nggak punya power bank jumper seperti ini ya. Intinya sih sama aja. Dia jumper, dia mau tuh katanya ready, mobilnya bisa ready. Nah, tetapi pas jumper itu dicabut gitu ya, mati lagi semua teman-teman. Nah, itu kira-kira analisanya seperti apa? Kalau saya analisa ya teman-teman ya, ini sekali lagi disclaimer ya, ini sepengetahuan yang saya tahu, tapi belum tentu benar juga. Tapi ya saya bisa dibilang 90% saya yakin sih, karena baterai akinya gitu ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi teman-teman, memang baterai aki sekarang itu agak sulit ditebak ya, nggak seperti aki basah zaman dulu yang kita bisa analisa kalau crankingnya udah mulai berat gitu kan, lampu-lampu udah mulai redup, mungkin ya akinya sudah jelek gitu ya. Tapi baterai kering sekarang ini ya kalau udah mati langsung mati aja begitu ya. Nah, cuman memang ada beberapa, nanti saya jelasin pendeteksian baterai aki mobil EV itu kalau udah mulai kelihatan error mesti diganti itu seperti apa sih, nanti kita jelasin. Oke, baik lagi bahwa sistem, teman-teman harus tahu dulu sistem baterai sistem kelistrikan mobil EV itu adalah jantungnya tadi di baterai dua ya, baterai yang besar sama yang kecil. Nah, jadi saat teman-teman ini alurnya ya, saat teman-teman itu misalkan pencet tombol start teman-teman pencet itu sebenarnya alurnya adalah si mobil ini nanya ke ada namanya ECU-nya mobil lah gitu ya, kalau bisa dibilang. Dia ngidupin ECU-nya mobil, nanya ke ECU-nya mobil. Setelah nanya ECU-nya mobil, setelah itu dia nanya ke BMS mobil. BMS baterai, nanya ke BMS baterai. Nah, seperti apa? Abis dia pencet tombol start, dia aktifkan ECU mobil. Setelah ECU mobil aktif, dia tanya ke BMS bilang oke. Ada satu komponen yang namanya itu kontaktor high voltage teman-teman. Ini sekali lagi di garis bawah ya, ada yang namanya kontaktor atau orang banyak bilang relay misalkan ya, relay high voltage. Nah, kontaktor high voltage ini fungsinya adalah ya buat ngidupin semua teman-teman. Biasanya sih dia adanya di dalam baterai pack gitu ya, biasanya dia ada di dalam baterai pack. Jadi setelah tombol start dipencet, kasih komen ke
VCU gitu atau ECU gitu ya. Nanti dari ECU itu akan kirim ke BMS. BMS akan ngecek apakah normal semuanya, baterai dan segala macamnya normal. Kalau iya, langsung ngidupin eh, kontaktor high voltage. Kalau kontaktornya itu hidup, baru supply dari tegangan yang tinggi tadi dari baterai pack itu disuplai ke semuanya, termasuk ngidupin DC to DC. DC to DC itu fungsinya untuk apa? DC to DC itu fungsinya untuk seperti alternator, teman-teman. Jadi kalau di mobil listrik itu seperti alternator gitu ya. Sorry, di mobil ICE itu seperti alternator. Jadi dia yang ngecas si aki ini sendiri sama buat kebutuhan kayak wiper, kayak blower, kayak lampu-lampu yang 12 volt. Pokoknya dialah tugasnya DC to DC. Nah, sebenarnya setelah tadi dia udah hidupin, dia sudah mobil tuh ready gitu ya. Jadi sekali lagi dari tombol start, ini kalau normal ya, kalau normal mobil EV normal start, perintahin ke ECU, ECU akan kirim ke BMS, BMS mengecek semuanya 12 volt bagus, semua sel-sel baterai bagus, nggak ada error, ngidupin yang namanya kontaktor high voltage. Dari situ baru karena dibuka kerannya sebagai switchnya, dia si kontaktor itu akan ngirim tegangan high voltage dan dirubah ke DC to DC. Nah, intinya normalnya harusnya seperti itu. Tetapi analisa saya di problem itu adalah karena aki ini soak, teman-teman. Karena aki yang 12 volt ini soak ya. Soak itu sebenarnya ada dua kategori ya. Ada yang soaknya parah, ada yang soaknya setengah parah gitu ya. Nggak begitu parah banget. Jadi sebenarnya dia masih ada tegangan di situ. Masih ada tegangan anggapnya kita kategori biar gampang, biar cepat teman-teman ya. Soak yang setengah parah dan parah banget gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu tadi kan si aki ini kan sebenarnya juga kan dicas sama si DC to DC kan. Jadi gantinya si alternator tuh DC to DC ngecas si baterai kecil ini. Nah, kalau ininya tuh soaknya parah, teman-teman, ada kemungkinan dia jadi beban malah. Jadi si aki yang 12 volt ini menjadi beban gitu ya. Karena kan dia namanya juga dicas, kayak kita lagi ngecas baterai ya, ini baterai ini jadi beban. Jadi kan sama kayak di alternator, kayak di mobil ICE kan sama. Saat cranking awal mobil si baterai ini, si aki ini ya jadi sumber karena dia buat ngidupin si dinamo starter. Sama ini juga sama. Ini kalau di awal dia buat ngidupin tadi ECU, buat ngidupin segala macam sampai ke BMS tadi, sampai si kontaktor high voltage itu hidup. Tetapi kalau dia sudah hidup, dia jadi beban. Dia butuh dicas, teman-teman. Sama ya di mobil ICE kan juga begitu juga. Nah, karena ini tuh mungkin soaknya parah, akhirnya dia bebannya itu resistansinya jadi tinggi, akhirnya jadi beban. Nah, karena bebannya itu mungkin tinggi, akhirnya tegangan yang dikeluarin dari DC to DC, misalkan DC to DC itu ngeluarin tegangan 14 volt. Dia buat ngecas si akinya sendiri, tapi karena ini bebannya jadi tinggi, gitu ya, akhirnya drop tegangannya, teman-teman. Jadi DC to DC itu tegangannya drop, tadinya 14 mungkin bisa jadi 12 volt misalkan, apa jadi misalkan 11 volt gitu ya. Nah, karena tegangannya itu drop, ini yang menyebabkan akhirnya si high voltage tadi, si kontaktor high voltage itu akhirnya mati. Jadi ini analisa saya, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, karena ini soak akinya, yang kecil ini soak, otomatis kan jadi beban. Karena dia jadi beban, akhirnya si DC to DC itu ngecas aki ini tuh jadi berlebihan gitu, karena bebannya tinggi. Karena bebannya tinggi, otomatis dia jadi drop tegangannya gitu, teman-teman. Tegangannya tadinya dikeluarin sama DC to DC misalkan 14 volt, dia drop jadi misalkan 11,5 misalkan. Nah, karena tegangannya drop sampai 11,5 misalkan, akhirnya sehingga membuat kontaktor high voltage-nya itu dia nggak mau hidup, lepas lagi. Apalagi dia kan jantung utama tadi kan, lepas lagi, teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan mobil itu saat di jumper hidup, dia ready. Tapi saat jumpernya dilepas gitu kan, karena kalau waktu di jumper kan masih ngedeteksi aki yang mobil yang ngejumper kan. Nah, tetapi saat jumper itu dilepas, karena dia disowak jadi beban, akhirnya bikin tegangan DC to DC-nya itu drop. Karena drop, otomatis si high voltage relay-nya juga lepas. Karena high voltage relay itu atau kontaktor high voltage itu ada spesifikasinya, dia akan hidup kalau misalkan 12,8 volt misalkan. Jadi dia kalau udah tegangannya segitu baru boleh hidup.
Tapi kalau di bawah itu dia nggak boleh hidup, makanya mobil itu jadi mati total teman-teman. Nah itu analisa saya. Kemungkinan ya ini nggak menggurui, tapi analisanya seperti itu. Jadi DC to DC-nya sebenarnya udah hidup, tapi karena ini jadi beban drop gitu kan, karena soak mungkin sel-selnya udah lemah banget, terus juga resistansinya kan makin tinggi ya kalau mobil aki-aki yang sudah berumur itu. Nah akhirnya ya udah jadi beban terus bikin malah tegangan yang keluar dari DC to DC itu drop. Akhirnya saat dilepas tegangan drop, kontaktor high voltage itu putus. Karena putus ya mati total lagi teman-teman. Itu analisanya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, terus ada yang tanya tuh kemarin, terus bagaimana biar kita bisa tahu gitu ya untuk mobil EV ini supaya kalau baterainya udah drop atau belum. Udah, sebenarnya kan kalau kita melakukan maintenance ke bengkel servis kan dicek ya, kesehatan baterai akinya kan dicek, mungkin bisa dari situ. Kedua juga teman-teman, setiap mobil EV itu ada baterai maintainer. Teman-teman bisa cek konten saya yang ngebahas tentang baterai maintainer udah mungkin 2 tahun yang lalu teman-teman, cari-cari aja lah di video saya di YouTube saya, itu cek, ada saya jelasin. Intinya gini, baterai maintainer itu adalah dalam keadaan mobil mati, bukan dalam keadaan mobil ready ya, mobil mati, sebenarnya sistem baterai maintainer itu dia bekerja walaupun mobilnya mati nih, kayak gini kan lagi mati nih, dia bekerja. Nah bekerja itu dia nggak baca tegangan aki. Apakah tegangan aki misalkan di 11,8 drop? Kalau 11,8 terdeteksi drop, otomatis baterai pack itu akan ngidupin gitu, akan ngidupin si DC to DC untuk ngecas akinya sendiri teman-teman. Jadi itu sebenarnya tapi kan tadi setiap mobil spesifikasinya beda-beda ya, saya nggak tahu. Misalkan dia kalau di bawah 12,5 otomatis DC to DC-nya hidup gitu kan, si baterai pack hidup, DC to DC hidup, semuanya pokoknya dihidupin untuk ngecas si akinya sendiri. Nah karena ada sistem itu, banyak teman-teman tuh kayak gini, ini berdasarkan pengalaman ya, saya kok baru berhenti terakhir pakai mobil misalkan 50%, tapi tiba-tiba saya berhenti cuma 5 jam hidup lagi, kok udah tinggal 44% ya, atau 4. Nah ada kemungkinan tuh kalau teman-teman ada kecurigaan seperti itu, baterai pack presentasinya tuh drop artinya gini ya, tadi kan 50% kita berhenti nih, tinggal kerja, pulang, mau berangkat pulang kerja lagi, lah kok sekarang jadi tadi 50 jadi 44 misalkan 46 gitu kan. Nah ada kemungkinan teman-teman sistem baterai maintainer tuh kerja terus. Karena apa? Karena ini mendeteksi drop udah. Jadi kalau akinya drop, otomatis sistem baterai maintainer kerja, jadi baterai pack tuh ngecas si baterai ini. Nah itu salah satu juga teman-teman, salah satu juga. Atau ya kalau misalkan teman-teman lagi baru pertama kali hidupin mobil, kok HU-nya mati hidup ya. Nah itu ada kemungkinan besar juga baterainya udah mulai lemah gitu ya. Ya atau ini tadi pakai alat ini ya, teman-teman bisa beli yang seperti ini atau bebas lah, kalau ini mah banyak lah ya. Tapi ya ini kan buat orang-orang yang senang-senang ngoprek aja, kalau nggak senang ya percuma juga kita beli beginian ya. Ini bisa buat ngecek kesehatan akinya seperti apa. Teman-teman pengen sebulan sekali ngecek ya boleh juga pakai ini. Ini simple, cara makainya juga simple, nanti saya kasih tahu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, analisa saya memang benar, memang sesuai dengan klarifikasi YouTube itu kan setelah diganti akinya ya normal gitu. Tetapi analisanya apa ya tadi, seperti itu menurut saya. Oke teman-teman, nah ini pertolongan pertama tadi, ini teman-teman harus punya juga, sebenarnya bisa. Nah ada yang bilang nggak bisa dicas di jumper pakai power jumper. Bisa, saya pernah lakukan. Pernah kita lagi rombongan touring gitu kasarannya, terus kita lagi ada event, dia pas banget memang akinya soak di situ. Ya akhirnya kita jumper pakai ini dan itu bisa gitu. Jadi kalau aki itu sebenarnya tadi kalau masih setengah soak gitu ya, baru-baru mau soak, itu biasanya dia ini masih bisa di jumper. Jadi bener-bener masih bisa di jumper dan udah normal lagi. Tinggal kita udah tahu kalau udah pernah kita jumper, berarti artinya ya kita siap-siap akan ganti aki baru gitu ya. Nah tapi kalau kasus yang kemarin kan memang benar-benar mungkin udah shock parah, akhirnya jadi beban, bikin drop ya tadi ya, bikin malah kontaktor high voltage-nya mati. Nah teman-teman bisa siapin ini power bank jumper buat ngejumper juga. Nah ini pernah kita demoin juga, itu ada di konten kita udah 3 tahun yang lalu bal. Teman-teman bisa lihat tuh, scroll aja di konten saya. Itu 3 tahun yang lalu kita pernah buktikan bahwa akinya soak, kita jumper, ada kok di mobil iRev saya tuh.
Pernah ada. Pokoknya teman-teman cek sendiri aja di YouTube. Oke, sekarang kita coba yuk ngecek kesehatan baterai ini seperti apa ya. Saya juga ini kan mobil umur udah hampir 2 tahun juga nih ya. 1,5 tahun mungkin kali, atau lebih, hampir 2 tahun lah misalkan ya. Jadi kesehatan baterai seperti apa? Kita cek yuk teman-teman yuk. Ini kebenaran di depan sini dia kalau untuk Omoda E5 ya. Coba kameranya saya deketin dulu ya. Nah, gini deh. Ini alatnya seperti ini teman-teman tuh. Ini mah tinggal di positifin aja. Aduh, gimana ya ini megang kamera sembari megang ini. Oke, ini saya colokin. Dia alatnya cuma gini doang tuh. Nah, ini ke negatif ya. Nah, otomatis nyala tuh. Nah, oke teman-teman, ini kita coba nih. Saya juga penasaran nih. Kita melakukan pengecekan aki in vehicle, baterai test ya, baterai test. Ini oke aja, regular fluid. Nah, ini kita pilih CCA. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu CCA-nya. CCA ini itu di sini teman-teman. Setiap aki itu pasti ada keterangan CCA. Sebentar ya. Oh, ini nih. Kalau ini CCA-nya itu 430 teman-teman ya. 430 kita coba dulu. Nah, ini 430 ya. Tadi udah saya coba tes nih. Nah, 430 ini teman-teman tinggal oke aja. Ya, kita enter. Nah, kita testing seperti apa hasilnya. Nah, good baterai ya. Nah, healthy-nya masih 100% bahkan tuh ya. Nah, di sini bisa dibilang tuh 552 CCA. Jadi masih overclaim. Kalau klaimnya dia tadi 430, dicek ini masih 552 ampere untuk CCA-nya. Jadi kesehatan baterai masih oke, teman-teman. Nah, oke, kita cabut dulu. Oke ya. Taruh lagi. Nah, jadi gitu teman-teman. Kesehatan baterai ini masih oke. Nah, teman-teman bisa kalau kayak pengalaman saya itu yang di Air EV saya aja yang pertama ya, umurnya udah 3 tahun. Itu di 2,5 tahun kalau nggak salah, 2 tahun 8 bulan gitu teman-teman, itu baru ganti aki. Jadi bener-bener akinya minta diganti lah, udah sowak gitu. Tapi saat itu masih bisa di jumper. Jadi waktu dihidupin nggak mau, semuanya nggak mau gitu kan. Waduh, kayaknya akinya udah sowak nih kemungkinan ya. Benar, saya jumper, mau hidup. Udah saya bawa ke shop and drive untuk ganti. Jadi teman-teman sebenarnya bisa pakai powerbank jumper, dan di jumper tuh bisa, mobil EV itu bisa. Karena ya itu ya, di channel saya teman-teman bisa lihat, atau ya banyak kok teman-teman yang sudah praktekin juga, banyak kok. Tapi memang ya tadi, kalau memang sudah sowak banget dan dia ini bener-bener jadi beban tinggi, akhirnya bikin drop si modul DC to DC-nya, ya akhirnya tetap nggak bisa juga di jumper teman-teman. Kalau memang dia sudah drop banget. Tapi minimal teman-teman tahu saat di jumper ya. Ini kan kalau jumper tuh simple ya, makanya tuh teman-teman kalau powerbank jumper itu seperti ini. Mana ya? Oh, ini. Jadi ini tinggal dicolokin aja ke sini. Nah, seperti ini. Nanti ini tinggal positif ke negatifnya. Ini ada apa disebutnya nih ya? Ini buat buat safety ya. Jadi ini buat kalau sampai terbalik teman-teman, dia nggak bakal ada balik, reverse polarity gitu lah ya. Jadi ini tinggal positif ke positif, negatif ke negatif, udah hidupin. Selama dia bisa ready, berarti kita bisa tahu positif bukan rusak di PDU, bukan rusak di DC to DC, bukan rusak di macam-macamnya, tapi memang akinya. Jadi minimal ini aja bisa buat mendeteksi nih. Kalau kita jumper terus dia mau ready tapi dilepas lagi mati, berarti akinya sudah drop banget teman-teman gitu ya. Jadi ya mau nggak mau teman-teman harus ganti akinya. Atau ya kalau misalkan pertolongan pertama saat mogok di jalan, jumper ready mau, dilepas masih mau ready, mempertahankan dia ready, berarti akinya masih belum rusak-rusak amat, ya teman-teman langsung ke bawah ke bengkel atau ke shop and drive ya, pokoknya kemanapun lah untuk ganti aki. Jadi gitu ya. Ini diskusi aja pagi-pagi karena memang lagi viral tuh videonya pengepul mobil yang mobil BYD M9-nya mogok di jalan. Mereka sih kesel kayaknya dari after sales-nya ya. Ini juga penting, mohon para dealer-dealer, para ATPM konsentrasi terhadap after sales gitu ya. Jadi ATPM dealer-dealer juga ya, tadi kan dia juga kan mempermasalahkan dengan sales-nya gitu kan. Sales ditelepon merasa udah jual, udah bodo amat gitu kan. Jadi ya tolong
Saya sih tidak melihat ini mobil Cinanya, mobil Jepangnya, mobil Eropanya, tapi sama aja kalau after salesnya buruk ya, ya sama aja gitu ya. Kadang-kadang saya jujur dulu di mobil Jepang juga minta tolong ini dong towing ini, wah ribet juga ada kayak gitu. Mobil Cina juga sama juga, kita pakai mobil merek ini, ya mirip-mirip lah, hampir sama semuanya teman-teman ya, begitulah. Nggak ada yang sempurna-sempurna banget. Cuman paling tidak ya begini nih, kita ngerti, nggak panik ya saat kita tahu seperti apa. Tapi saya nggak memungkiri juga kalau kayak ibu-ibu yang bawa di tengah jalan mogok gitu kan bingung ngapain ya kan. Nah itu. Jadi apa buat teman-teman, ini sedikit sharing aja, diskusi pagi-pagi. Siapa tahu bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Eh, ya gitu aja ya. Gitu aja, saya mau pergi soalnya. Sampai ketemu lagi lah ya di video kita berikutnya, di vlog-vlog kita berikutnya. Teman-teman silakan tadi yang mau nonton channel kita yang udah 3 tahun lalu ya, kita ngebahas tentang mobil-mobil EV, bahkan kita bongkar-bongkar, kita cek-cek, kita kasih penjelasan ini loh PDU-nya, ini adalah apa baterai maintainer, ini adalah OBC, ini kayak tadi yang kotak di sini tuh yang teman-teman lihat itu adalah OBC, onboard chargingnya. Jadi apa sih dan segala macamnya teman-teman bisa lihat, scroll lagi lah di channel saya tuh, di apa di konten-konten saya di 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.